Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan belajar materi limit fungsi aljabar, lebih tepatnya pengertian limit fungsi aljabar. Limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Misalkan terdapat suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2 dengan x tidak sama dengan 2, tentukan nilai limit f(x) untuk x mendekati 2 jika ada. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita bisa membuat tabel seperti ini. Kita akan menghitung angka-angka yang mendekati 2 baik dari kiri ataupun dari kanan. Nah, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah ini. Kenapa pada saat x-nya 2 itu di sini tanda tanya? Atau kenapa di sini x-nya tidak boleh 2? Nah, ini karena fungsi tidak terdefinisi pada x sama dengan 2. Coba aja teman-teman substitusikan x sama dengan 2 ke persamaan fungsi. Ya, jadi kita ganti x-nya dengan 2 sehingga menjadi seperti ini. 2 kuadrat dikurang 4 per 2 dikurang 2. 2 kuadrat itu kan 4, dikurang 4, 0. 2 dikurang 2, 0. Sehingga ini hasilnya adalah 0 per 0. Dan ini sering kita sebut bentuk tak tentu. Jadi, fungsi tidak terdefinisi pada x sama dengan 2. Nah, kembali lagi ke pengertian limit fungsi, itu adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu. Artinya, pada saat kita berbicara limit fungsi f(x) ini, itu adalah berbicara tentang angka-angka yang mendekati 2, baik dari kiri ataupun dari kanan. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman, di sini sudah dibuatkan tabel dan kita akan mencari nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati 2. Kita mulai dari sini, kita misalkan x-nya 1,8. Nah, coba teman-teman substitusikan sama seperti ini. Jadi, x-nya kita ganti dengan 1,8. Berarti ini jadi 1,8 kuadrat dikurang 4 per 1,8 dikurang 2. Nah, ini hasilnya adalah 3,8. Lalu, selain 1,8, angka yang mendekati 2 itu kan masih banyak. Misalkan 1,9 kita ambil. Maka kita hitung kembali seperti tadi. Kita ganti x kuadrat ini menjadi 1,9 kuadrat. Kemudian x ini juga jadi 1,9. Hitung dan hasilnya adalah 3,9. Apakah 1,9 itu adalah angka yang paling mendekati 2? Tentu tidak. Masih ada angka yang lebih dekat lagi. Misalkan 1,99. Dan apabila kita hitung hasilnya adalah 3,99. Lalu yang paling mendekati lagi ada 1,99999. Dan apabila kita hitung hasilnya adalah 3,9999. Kemudian apakah ini angka yang paling mendekati 2? Tentu masih ada angka yang mendekati 2. Nah, tetapi tentu kita nggak akan terus-terusan mencari angka terus yang mendekati 2 ya. Kita cukup sampai sini aja. Nah, sekarang kita akan menghitung angka-angka yang mendekati 2 dari kanan. Kita mulai dari 2,1 misalkan. Kita substitusikan sama seperti tadi ya perhitungannya dan hasilnya adalah 4,1. Kemudian yang paling mendekati lagi ada 2,05. Kalau kita substitusikan hasilnya adalah 4,05. Kemudian yang lebih mendekati lagi ada 2,001. Apabila kita hitung hasilnya 4,001. Selanjutnya kita lanjutkan kembali. Cari angka yang lebih dekat lagi dengan 2. Misalkan 2,0001. Dan hasilnya adalah 4,00001. Lalu semakin dekat lagi 2,000001. Dan hasilnya adalah 4,00001. Dan tentu masih ada angka yang mendekati ya. Mendekati 2. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata angka-angka yang mendekati 2 itu hasilnya itu akan mendekati 4. Ya. Kita bisa melihat di sini. Dari sebelah kiri, f(x)-nya mendekati 4. Di limit, apabila mendekati dari kiri, itu kita lambangkan seperti ini. Limit x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2 untuk x mendekati 2 dari kiri. Nah, menggunakan pangkat negatif, ini artinya mendekati dari kiri.
itu hasilnya adalah 4. Gitu kan? Sekarang X mendekati 2 dari kanan juga sama ternyata. Apabila X-nya mendekati 2, maka Fx-nya mendekati 4. Nah, kalau mendekati dari kanan, itu kita tulisnya X mendekati 2 pangkat positif. Nah, ini artinya mendekati 2 dari kanan. Dan hasilnya sama, 4 juga. Apabila di kiri dan di kanannya sama, maka kita bisa menyebutkan bahwa limit X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2 untuk X mendekati 2 itu hasilnya 4. Lalu biar lebih jelas lagi, misalkan kita buat dalam bentuk grafik ya. Silakan teman-teman perhatikan ini diagram kartesius. Dan apabila kita gambarkan grafik fungsinya, itu seperti ini. Ya, bisa teman-teman perhatikan, untuk X mendekati 2, itu akan mendekati 4. Di sini menggunakan bulatan kosong, karena di sini terputus ya. Jadi tidak terdefinisi untuk X sama dengan 2 tadi. Nah, sebagai gambaran untuk membuktikan bahwa apakah grafik ini sudah betul atau tidak, kita bisa cek misalkan untuk X-nya 4. Coba ya, teman-teman hitung, substitusikan ke sini. 4 kuadrat itu berapa? 16 ya, dikurang 4 berarti 12. Kemudian ini 4 dikurang 2 berarti 2. 12 dibagi 2 berarti 6. Tuh. Pada saat X-nya 4, maka Fx-nya atau Y-nya 6. Kita cek lagi yang lain. Misalkan di sini untuk X-nya 0. Berarti ini 0 ya, berarti negatif 4 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif positif, 4 bagi 2, 2. Lihat, pada saat X-nya 0, Y-nya 2. Atau Fx-nya 2. Nah, sekarang di sini, uji coba pada saat X-nya negatif 2. Berarti ini negatif 2 kuadrat berarti 4. 4 dikurang 4, 0. Sedangkan ini negatif 2 dikurang 2 berarti negatif 4. 0 dibagi negatif 4 berarti 0. Nah, ini berarti X-nya negatif 2, Y-nya atau Fx-nya 0. Maka seperti ini. Kemudian, apabila X-nya negatif 4, ya, coba teman-teman hitung sendiri ya. Hasilnya negatif 2. Kemudian untuk X-nya negatif 6, hitung sendiri hasilnya Fx-nya atau Y-nya adalah negatif 4. Oke, balik lagi ke sini. Di sini bisa kita simpulkan bahwa limit X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2 untuk X mendekati 2 akan mendekati 4. Seperti ini ya. Misalkan dari kiri dan dari kanannya itu akan mendekati 4 hasilnya. Sehingga bisa kita tulis limit X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2 untuk X mendekati 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita coba definisikan limit fungsi aljabar secara intuitif. Jadi, nilai limit fungsi fx di satu titik ditulis limit fx untuk x mendekati c sama dengan L. Artinya, jika nilai X mendekati C, tetapi X tidak sama dengan C, maka nilai Fx mendekati L. Ingat ya, tidak sama dengan C, karena nilai mendekati. Lalu, jika nilai X mendekati C dari kanan, ditulis X mendekati C pangkat positif seperti ini, maka Fx mendekati L, kita sebut limit kanan. Apabila kita definisikan seperti ini, bisa teman-teman baca sendiri ya. Kemudian, jika nilai X mendekati C dari kiri, ditulis X mendekati C pangkat negatif, maka X mendekati L kita sebut limit kiri, dan apabila kita definisikan seperti ini. Kemudian, limit Fx untuk X mendekati C sama dengan L, itu ada jika limit kiri, ini limit kiri ya, sama dengan limit kanan, yaitu sama-sama L. Maka, limit tersebut dikatakan ada. Nah, apabila limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka limit tersebut tidak ada. Sebagai contoh, perhatikan tabel nilai Fx berikut. Nilai limit Fx untuk X mendekati 2 dari kiri berarti ya. Mendekati 2 dari kiri, coba lihat X-nya yang paling dekat dengan 2 yang mana? Yang ini kan?
Nah, 1,999. Di tabel ini yang paling mendekati yang ini. Sehingga fx-nya adalah ini. Kalau kita bulatkan berarti ini adalah 4. Ya. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah D, 4. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Diketahui tabel nilai fungsi fx untuk x mendekati 4 sebagai berikut. Nilai limit fx untuk x mendekati 4. Nah, ini bukan ditanya limit kiri ataupun limit kanan ya, tetapi ditanya limit x mendekati 4-nya. Sehingga kita cek dari tabel ini, dari kiri dan dari kanannya. Kita lihat, kalau dari kiri berarti ini yang paling mendekati, dan ini berarti hasilnya mendekati 3. Kita lihat untuk X mendekati 4 dari kanan, berarti ini yang paling dekat ya di tabel ini. Dan hasilnya 3. Artinya, limit fx untuk X mendekati 4 ini adalah 3. Ya, jadi jawabannya yang B. Paham ya? Biar lebih jelas, berikutnya diketahui tabel nilai fungsi fx untuk X mendekati 7 sebagai berikut. Nilai limit fx untuk X mendekati 7 dari kanan. Nah, dari kanan berarti yang kita lihat yang mana nih? Kalau dari kanan berarti yang ini ya. 7,001 nih yang paling dekat dari kanan. Maka ini kalau kita bulatkan hasilnya adalah 3 ya. Jadi jawabannya yang D. Nah, untuk soal ini bisa kita perhatikan. Kalau teman-teman ditanya limit fx untuk x mendekati 7 dari kiri, berarti yang ini kan, maka jawabannya 1,5. Ya, atau kalau dibuat dalam pecahan 1/2. Nah, tentu ini beda kan? Sehingga kalau ditanya limit fx untuk x mendekati 7, itu tidak ada. Kita coba lanjut ke contoh berikutnya, masih ada. Diketahui tabel nilai fungsi fx untuk x mendekati negatif 1 sebagai berikut. Nilai limit gx untuk x mendekati negatif 1. Nah, ini berarti perlu kita lihat pendekatan dari kiri dan dari kanannya. Kalau dari kiri berarti ini dan hasilnya adalah negatif 1. Kalau dari kanan berarti ini hasilnya adalah 1. Nah, dari kirinya negatif 1, dari kanannya 1, hasilnya berbeda, maka limit gx untuk x mendekati negatif 1 itu tidak ada. Sehingga jawaban soal ini adalah E. Oke. Nah, kemudian untuk soal nomor 5, diketahui limit fungsi memiliki nilai sebagai berikut. Nilai limit fx untuk x mendekati 2. Oke. Kita lihat dulu x sama dengan 2-nya ini. Nah, ini di kirinya, berarti ini negatif 4 ya hasilnya. Kemudian di kanan juga negatif 4, maka jawabannya negatif 4. Berarti jawabannya yang D. Oke, bisa ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke teorema limit atau sifat-sifat limit. Untuk memudahkan perhitungan nilai limit, beberapa teorema limit berikut dapat dimanfaatkan. Jika N adalah bilangan bulat positif, K adalah suatu konstanta, F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C. Maka teorema limit dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini yang pertama, nah ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, ini yang ketujuh, ini yang kedelapan, ini yang kesembilan, dan ini yang ke-10. Ya, bisa teman-teman catat dulu silahkan. Untuk contoh-contohnya, ini ada 10 teorema ya. Kita akan berikan contoh semuanya. Yang pertama dulu, teorema yang pertama tadi. Limit K, berarti K-nya itu konstanta ya. Untuk X mendekati C itu sama dengan K. Sehingga kalau misalkan teman-teman dapat soal seperti ini, limit 3 untuk X mendekati 2, maka hasilnya adalah 3. Jadi yang kita lihat ini konstantanya. Oke, lagi biar lebih paham. Limit negatif 5 untuk X mendekati 4. Berarti hasilnya negatif 5, gitu ya. Mudah ya teorema 1. Sekarang kita lanjut ke teorema 2. Limit X untuk X mendekati C. Itu sama dengan C. Jadi, kalau misalkan teman-teman ditanya, limit X untuk X mendekati 6, itu hasilnya adalah 6, gitu ya. Bisa ya? Atau teman-teman bisa tinggal substitusi. Kalau sudah ada X-nya, teman-teman bisa substitusi.
Ya, substitusi itu berarti mengganti. Ini X-nya kita ganti dengan yang ini, 6. Berarti kan otomatis seperti ini. Kemudian teorema 3, limit Kfx. Artinya ada konstanta, kemudian ada fungsi. Maka konstantanya bisa kita simpan di sebelah kiri. Kemudian limit fungsi fx-nya, misalkan limit 4x untuk x mendekati 1. Berarti 4-nya bisa kita simpan di sebelah kiri, sehingga menjadi seperti ini. 4 kali limit x untuk x mendekati 1. Nah, ini kan tadi berdasarkan teorema yang kedua ya. Ini berarti tinggal kita ganti aja nih, x-nya jadi 1. Sehingga ini 4 dikali 1. Maka hasilnya adalah 4. Nih, kalau kita substitusi ya, ini ganti dari sini dari awal, 4 kali 1, itu hasilnya 4. Ya nggak? Nah, lagi-lagi bisa kita substitusi. Kita coba lagi, limit 3x kuadrat untuk x mendekati 2. Nah, 3-nya bisa kita tulis di sebelah kiri, jadi 3 dikali limit x kuadrat untuk x mendekati 2. Nah, ini kita bisa gunakan teorema yang ke-8, teorema perpangkatan ya. Nanti dibahas kok di teorema ke-8-nya. Nah, untuk perpangkatan, ini bisa kita tulis menjadi 3 limit x untuk x mendekati 2 kita kuadratkan. Jadi kuadratnya bisa kita keluarkan seperti ini nih. Ya. Sehingga berdasarkan teorema 2 ini hasilnya berapa? 2 kan? Jadi 3 dikali 2 kita kuadratkan. Untuk perhitungannya ini harus kita hitung 2 pangkat 2 dulu. 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 berarti 12. Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau misalkan kita substitusikan dari awal, kita ganti x ini dengan 2. 2 kuadrat. Berarti kan langsung tuh 3 kali 2 kuadrat langsung ke sini ya. Dan hasilnya pasti sama. Orang langsung ke sini kan? Gitu. Kalau teman-teman sudah bisa menggunakan teorema-teorema yang ada pada limit, pada akhirnya nanti kita bisa menggunakan substitusi untuk menyelesaikan soal-soal limit. Ya. Kita lanjutkan dulu ke teorema berikutnya, teorema 4 dan 5, limit fx plus minus gx untuk x mendekati c. Jadi kalau misalkan ditambah berarti hasilnya juga ditambah ya. Kalau misalkan dikurang berarti hasilnya juga dikurang. Kita langsung ke contoh aja, misalkan limit 7x ditambah 11x kuadrat untuk x mendekati 2. Maka ini bisa kita pisah menjadi limit 7x untuk x mendekati 2 ditambah limit 11x kuadrat untuk x mendekati 2. Kemudian ini 7-nya bisa kita simpan ke kiri menggunakan teorema 3 ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Yang ini juga 11-nya bisa kita simpan di kiri. Kemudian yang x kuadratnya bisa kita gunakan teorema ke-8 atau seperti ini tadi ya. Kemudian kita hitung berarti ini 7 dikali 2. Ini sesuai dengan teorema yang kedua. Kemudian ini ditambah 11 dikali 2 kuadrat. Sama, ini juga menggunakan teorema yang kedua. Kalau kita hitung berarti ini 14 ya. Lalu ini hati-hati 2 kuadratkan dulu. Jangan 11 dikali 2 dulu. 2 kuadrat 4. Kemudian 11 dikali 4 berarti 44. Sehingga hasilnya adalah 58. Nah, sekarang coba teman-teman langsung substitusikan x-nya dengan 2. Jadi ganti x-nya dengan 2. Coba hitung sendiri ya. Hasilnya berapa? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Limit 3x dikurang x pangkat 3 untuk x mendekati 3. Ini sama aja sebetulnya. Ya, bedanya di sini dikurang. Artinya kalau dikurang berarti pertama kita pisahkan dulu. Di sini juga harus kita kurang. Kemudian ini menggunakan teorema 3 tadi ya, menjadi seperti ini. Kalau yang ini berarti langsung menggunakan teorema 8. Berarti seperti ini. Kemudian ini menggunakan teorema 2, ini juga menggunakan teorema 2, sehingga menjadi seperti ini. Oke. 3 kali 3, 9, 3 pangkat 3, 27, sehingga hasilnya adalah negatif 18. Lagi-lagi coba teman-teman substitusikan x-nya dengan 3. Oke, dan cek hasilnya sama atau tidak. Kita lanjut ke teorema berikutnya, teorema 6. Nah, tadi penjumlahan pengurangan udah, sekarang kita lanjut ke perkalian. Untuk perkalian prosesnya sama sebetulnya ya. Kita bisa memisahkan satu persatu. Untuk contoh, misalkan limit
X dikali 3 dikurang X kuadrat untuk X mendekati 3. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini, sesuai teorema 6, gitu kan. Dikali limit ini, 3 dikurang X kuadrat, sesuai teorema 6. Nah, yang ini tetap, kemudian yang ini 3 dikurang, berarti bisa kita gunakan teorema 5 tadi ya. Sehingga bisa kita tulis seperti ini, dikali limit 3 untuk X mendekati 3 dikurang limit X kuadrat untuk X mendekati 3. Nah, hati-hatinya teman-teman jangan sampai mengalihkan limit ini dengan limit ini. Ya. Kenapa? Karena ini harus kita kurang dulu. Jadi ini kita kurang dulu, baru kita kalikan dengan ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini berarti yang ini bisa kita ubah dengan menggunakan teorema 8 ya. Lagi-lagi dengan menggunakan teorema 8. Sehingga kita ubah menjadi seperti ini. Barulah ini berarti kita bisa selesaikan dengan teorema 2. Berarti hasilnya 3. Kemudian ini menggunakan teorema yang pertama berarti ya. Ini juga sama hasilnya 3. Kemudian yang ini menggunakan teorema yang kedua ya. Sehingga seperti ini. Nah, ini harus kita kuadratkan dulu nih 3-nya. 3 kuadrat yang ini kita kuadratkan dulu. Sehingga kita tulis seperti ini. Baru kita hitung 3 dikurang 9. Ya. Nah, baru ini kita kalikan. 3 kali negatif 6. Maka negatif 18. Nah, sebetulnya teman-teman boleh teman-teman juga. Misalkan nih X-nya. Mau kita kalikan dulu ke sini nih. X kali 3 berarti berapa? 3X kan? Kemudian X kalikan dengan negatif X kuadrat. Berarti negatif X pangkat 3. Ya nggak? Nah, kalau sudah dikalikan, sebetulnya ini soalnya sama dengan soal ini. Tuh. Ya nggak? Dan ini kan hasilnya sama tuh. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke teorema berikutnya. Teorema 7. Ini untuk pembagiannya. Tadi penjumlahan pengurangan udah, perkalian udah. Sekarang pembagiannya. Sama, untuk pembagian pun kita bisa pisahkan. Jadi limit yang pembilangnya dibagi dengan limit yang penyebutnya. Misalkan nih seperti ini, berarti ini bisa kita pisahkan ya, satu-satu menjadi seperti ini. Nah, barulah ini berarti bisa menggunakan teorema 3 ya, untuk memisahkan negatif 3-nya, seperti ini. Kemudian yang ini bisa menggunakan teorema 4 tadi ya, penjumlahan nih. Kita pisah seperti ini. Lalu yang ini bisa menggunakan teorema 8. Kemudian yang ini bisa menggunakan teorema 3. Jadi kita ubah seperti ini. Ini tinggal gunakan teorema 2. Berarti X-nya kita ganti dengan 1. Sehingga menjadi negatif 3 dikali 1 kuadrat. Ini berarti 4 dikali 1 ditambah 3. Oke, tinggal hitung. Berarti ini 1 kuadrat 1 kali negatif 3 berarti negatif 3. 4 kali 1, 4 tambah 3, 7. Berarti negatif 3 per 7. Ini boleh negatifnya ditulis di tengah. Jadi negatif 3 per 7. Oke. Paham ya teman-teman ya? Nah, coba lagi teman-teman langsung substitusikan satunya ke sini. Ya, ternyata bisa langsung kita substitusikan. Nah, ini yang dari tadi kita sebutkan, teorema 8. Sebagai contoh nih, limit 3x kuadrat dikurang 1 pangkat 5 untuk x mendekati 1. Maka, sesuai teorema 8, ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Ya nggak? Kemudian ini karena ini pengurangan berarti bisa kita ubah dengan menggunakan teorema kelima tadi ya. Menjadi seperti ini. Nah, kemudian yang ini bisa kita lanjutkan dengan teorema 3. Berarti kita ubah menjadi 3 dikali limit x kuadrat untuk x mendekati 1. Seperti ini ya. Dan ini bisa kita gunakan teorema yang ke-8 ini. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Dan kita hitung. Sekarang ini menggunakan teorema 2 menjadi 1. Kita kuadratkan. Ini menggunakan teorema yang pertama. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini 1 kuadrat itu 1 kalikan dengan 3. Berarti 3 dikurang 1. 2 ya. Pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu adalah 32. Oke. Kita lanjut ke teorema 9. Nah, ini kalau misalkan dalam bentuk akar. Maka limitnya nih bisa kita masukkan ke dalam akarnya sehingga ditulis seperti ini. Sebagai contoh, misalkan limit akar pangkat 3 dari x kuadrat ditambah 2 untuk x mendekati 5. Maka bisa kita tulis menjadi akar pangkat 3 dari limit
X kuadrat ditambah 2 untuk X mendekati 5. Nah, ini bisa menggunakan teorema 4 ya, penjumlahan. Sehingga kita ubah menjadi seperti ini. Dan ini bisa menggunakan teorema ke-8. Berarti menjadi seperti ini. Kemudian ini kita selesaikan dengan teorema yang kedua. Sehingga hasilnya adalah 5. Kita kuadratkan. Yang ini menggunakan teorema yang pertama. 5 kuadrat berarti 25 ditambah 2 sehingga 27. Nah, akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Nah, dari ke-9 teorema ini, coba teman-teman substitusikan. Gunakan cara substitusi, langsung ganti X-nya. Ya. Dan akan kita simpulkan setelah kita mempelajari teorema ke-10 ini. Jadi, teman-teman, limit fx untuk x mendekati c itu sama aja dengan fc. Artinya, kita bisa mensubstitusikan nilai c ini ke fungsinya. Ya. Nah, kalau misalkan limit nilai mutlak fx untuk x mendekati c, ya bisa langsung kita hitung nilai mutlak dari fc. Gitu. Ya, ini kita sebut dengan teorema substitusi. Jadi, setelah kita berulang-ulang menggunakan teorema-teorema yang tadi dari nomor 1 sampai nomor 9, dan ternyata itu kita bisa menggunakan substitusi. Nah, sehingga jika f suatu fungsi polinomial, polinomial itu perpangkatan ya, atau fungsi rasional, nah fungsi rasional itu yang pecahan ya, maka limit fx untuk x mendekati c itu sama dengan fc. Untuk fungsi rasional, ini maksudnya fungsi rasional penyebut tidak sama dengan 0. Nah, kita coba lanjutkan dulu. Ya, langsung saja menggunakan teorema substitusi. Sehingga ini bisa kita hitung langsung 4/3, X-nya bisa kita ganti dengan negatif 3 seperti ini ya. Nah, kemudian 4/3 dikali negatif 3, berarti ini bisa kita bagi negatif 1 sehingga nilai mutlak dari negatif 4. Nah, nilai mutlak dari negatif 4 itu adalah 4. Nah, sekarang ada beberapa catatan yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, teorema substitusi yang barusan sudah kita bahas, itu memungkinkan kita untuk mencari limit-limit untuk fungsi polinomial dan rasional cukup dengan mensubstitusikan atau mengganti X menjadi angka yang didekati oleh X. Dalam hal ini kita ganti dengan C. Ya, dalam hal ini nih. Oke, kita bisa menggantikan X ini dengan C. Kemudian catatan berikutnya, ini cara membaca ya. Jadi, limit fungsi fx untuk X mendekati C sama dengan L. Atau bisa juga kita baca limit X mendekati C dari fx, gitu ya. Lalu, catatan penting yang sebetulnya udah kita bahas. Anggaplah ini sebagai kesimpulan aja ya. Bisa dicatat ulang sebagai rangkuman, ya, atau sebagai penguat pemahaman teman-teman berkaitan dengan limit. Pada saat kita menyelesaikan limit, kita tidak mensyaratkan sesuatu agar benar tepat di C. Maksudnya gini ya, untuk X mendekati C itu artinya tidak sama dengan C. Tadi udah kita bahas di awal. Karena kan mendekati. Artinya mendekati itu ya tidak harus C gitu ya. Nah, fungsi F bahkan tidak perlu terdefinisi di C. Pemikiran tentang limit dihubungkan dengan perilaku suatu fungsi dekat C bukannya di C. Kemudian catatan penting lainnya, sebagian dari teman-teman pasti udah tahu A dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Ya, dan kita tidak diperbolehkan membagi dengan 0. Namun khusus pada materi limit, A per 0 itu sama dengan tak hingga. Ya. Kenapa? Karena balik lagi tadi di catatan penting ini, pada saat ada limit A dibagi 0, itu kan bukan berarti A itu dibagi dengan 0, tetapi dibagi dengan angka yang mendekati 0. Ya, itulah kenapa hasilnya itu adalah tak hingga, khusus untuk di materi limit. Nah, kemudian catatan penting yang terakhir, tidak semua masalah limit bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Untuk beberapa kasus, kita bisa menyelesaikan dengan cara pemfaktoran, merasionalkan, atau menggunakan konsep turunan. Adapun untuk contoh-contoh soalnya, untuk soal yang harus diselesaikan dengan pemfaktoran,
atau dengan cara merasionalkan, atau dengan menggunakan konsep turunan, itu akan kita bahas di video berikutnya. Untuk video ini kita cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.